Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas Yakuza. Pemirsa, kita sampai kepada pilar kelima dari integritas, yaitu berani dan tegas, yang judul lengkapnya adalah berani ambil putusan dan siap menerima risiko. Disingkat berani dan tegas. Orang yang berani dan tegas itu bisa kalau dia objektif. Orang yang objektif kalau dia konsisten. Orang konsisten kalau dia jujur. Sehingga demikian, maka ketika kita bicara tentang berani ambil putusan dan siap menerima risiko, dia punya 3 pilar. Yang pertama, cepat bertindak. Yang kedua, siap menerima risiko. Dan yang ketiga, tidak pandang bulu. Kita coba bicarakan yang pilar pertama, cepat bertindak. Jika kita melihat satu fenomena, satu indikator adanya pelanggaran, cepat bertindak. Jangan menunggu sampai ada pelanggaran. Ketika sudah terjadi pelanggaran, maka negara rugi, masyarakat rugi, keluarga rugi, pribadi rugi. Oleh karena itu, begitu ada fenomena gejala, langsung. Profesor Sumitro, almarhum dulu pada zaman Orde Baru, mengatakan bahwa dalam anggaran rutin setiap tahun itu terjadi kebocoran 30%. Kebocoran 30% itu mengakibatkan APBN itu bocor dan kemudian pembangunan tidak berjalan. Kenapa? Karena ketika ada fenomena pelanggaran kode etik, pelanggaran SOP, pelanggaran peraturan tidak ditindak, dibiarkan sehingga kemudian hanya membengkak. Di rumah, kita kalau masuk rumah, itu biasa ada kesetan di depan rumah untuk membersihkan kaki. Fungsinya cuma untuk menghilangkan pasir yang ada di sepatu atau sendal. Hanya itu. Tapi kalau kita tidak punya kesetan di depan rumah, lama-lama lantai rumah kita itu kotor dan diperlukan waktu, dan diperlukan tenaga, diperlukan biaya untuk membersihkan. Karena itu maka pilar pertama dari apa yang disebut dengan berani ambil putusan siap menerima risiko adalah cepat bertindak. Kalau kita cepat bertindak, maka kemudian persoalan yang terjadi itu bisa diatasi. Sehingga kemudian langkah berikutnya kita bisa memperbaiki. Kalau di rumah misalnya kita lihat ada anak kita sudah mempunyai fenomena-fenomena yang kira-kira membahayakan, cepat bertindak. Katakanlah Bapak Ibu punya anak gadis, kemudian anak gadis itu sudah berumur, kemudian sudah ada laki-laki yang mengajak dia pergi berjalan dan seterusnya, ajak makan apa segala macam, maka cepat bertindak, yaitu segera menikah, supaya kemudian tidak terlanjur terhadap pelanggaran-pelanggaran syariah maupun pelanggaran lain. Itulah apa yang dimaksud dengan cepat bertindak. Kita ketemu pada seri berikut atau pilar yang kedua. Pemirsa, kita bicara tentang pilar kedua dari apa yang disebut dengan berani ambil putusan siap menerima risiko. Yang kedua ini adalah menerima risiko. Artinya bahwa peribahasa Melayu biasa kita dengar waktu di SD, SMP, semua, bahwa tangan mencencang, bahu memikul. Artinya seseorang melakukan sesuatu pekerjaan, perbuatan, dia harus siap juga dengan risiko yang dia terima. Jangan dia berani berbuat tapi tidak bersedia menerima risiko. Kita lihat misalnya mahasiswa demonstrasi, ormas demonstrasi, kiai, ustadz dan seterusnya mengkritik pemerintah, mengkritik apa dan seterusnya. Tapi ketika ada risiko, apakah ditahan, apakah ditembak, apakah dipenjarakan, tidak siap untuk itu. Nah, oleh karena itu maka dalam integritas setiap orang harus siap untuk menerima risiko ketika melakukan proses apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar atau dalam istilah manajemen social control. Nah, oleh karena itu maka di kantor pegawai PNS bahwa bisa mengkritik atasannya. Yang penting ketika mengkritik atasannya, Anda cukup data, Anda cukup fakta, Anda cukup informasi sehingga kemudian diberi tahu kepada atasan, dan atasan yang objektif, atasan yang jujur, dia akan menerima koreksi kritikan Anda. Kalau ternyata kemudian pemimpin itu tidak jujur, pemimpin tidak demokratis, dan kemudian Anda dimutasi, bahkan dipecat sekali, Anda juga siap untuk menerima resiko itu. Nah, jangan sampai kemudian Anda kritik,
Anda koreksi atas Anda tanpa data, tanpa informasi, sehingga kemudian ketika ada sanksi, Anda kemudian kecewa, Anda kemudian menjadi frustasi dan seterusnya. Tapi ketika Anda melakukan dengan data informasi yang baik, kemudian Anda mendapat apapun konsekuensinya, katakanlah sampai meninggal, Anda mati syahid. Anda guru, Anda dosen, mengajar, sampai kemudian orang tua murid, orang tua mahasiswa menganiaya Anda, kemudian Anda sampai dipenjarakan, kemudian sampai Anda meninggal, Anda dapat pahala syahid. Nah, itu adalah bagaimana agar supaya bersifat menerima resiko. Nah, sehingga yang begitu, maka kemudian kita akan melihat bagaimana konsekuensi seterusnya. Kita sambung pada pilar yang berikut. Pemirsa, kita lanjutkan dengan pilar ketiga dari bersikap tegas, berani dan tegas. Berani ambil putusan dan siap menerima resiko. Pandang bulu adalah sikap seseorang yang berintegritas, di mana hukuman, sanksi dikenakan kepada siapa saja, baik terhadap dirinya, keluarga, maupun kenalan. Sebaliknya, dia akan memberikan penghargaan kepada siapa saja yang berprestasi, meskipun itu orang yang tidak disukai, mungkin lawan politik, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, maka tidak kita saksikan di masyarakat senjata itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Kita lihat misalnya Habib Bahar beberapa tahun yang lalu dituduh menganiaya dua pemuda di Bogor, kemudian 2-3 hari ditangkap, dipenjarakan, diadili, jatuh hukuman 4 tahun penjara. Tapi ada misalnya perempuan dengan anjing masuk ke dalam masjid, kemudian diributi oleh jamaah, kemudian dilaporkan ke polsek, maka polsek kemudian menetapkan anjingnya sebagai tersangka. Ketika anjing sebagai tersangka mau dicari, mau ditangkap, anjingnya sudah mati karena dibunuh oleh masyarakat sekitar. Maka kemudian polsek mengatakan perempuan itu gangguan jiwa, perempuan itu gila. Orang sakit jiwa di Indonesia, dia bisa pulang nyetir mobilnya, dia bisa SMS dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan bagaimana senjata itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. HRS dituduh melanggar protokol kesehatan. Beliau sudah bayar 50 juta cash ketika ada kerumunan di rumahnya di Petamburan. Tapi kita perhatikan bagaimana pilkada di Jawa Tengah, pilkada di Sumatera Utara yang melibatkan anak kandung presiden, melibatkan mantu presiden Sumatera Utara. Kemudian kerumunan di mana-mana, tidak diproses. Ini yang disebut dengan senjata tajam ke bawah, tumpul ke atas. Oleh karena itu, maka tidak boleh pandang bulu kepada siapa saja. Sehingga Umar Ibn Khattab ketika menerima laporan dari seorang penduduk Yahudi di Mesir, ketika pelebaran masjid oleh gubernur itu, kemudian harus mengenai rumah Yahudi. Nah, satu-satunya milik dia itu ada tanah itu, rumah itu. Tapi gubernur memaksakan untuk harus dimutasikan atau dipindahkan. Maka kemudian Yahudi itu datang ke Umar Ibn Khattab melaporkan bahwa dia dilakukan secara tidak adil. Kemudian Umar mengirim tulang dengan garis lurus sampaikan kepada gubernur. Ketika sampai ke gubernur itu, Yahudi itu sampaikan, kemudian gubernur itu takut, kemudian datang perintah kepada pimpinan proyek masjid, bubarkan, bongkar itu rumah Yahudi yang sudah dibangun masjid. Ditanya kenapa? Karena garis lurus itu adalah pedang Umar akan menyembelih saya, memotong saya, kata gubernur. Yang kedua, tulang itu adalah simbol bahwa kita semua akan mati, saya akan mati. Karena itu saya tidak berani melawan perintah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dan kemudian dibongkar. Itulah tidak pandang bulu. Ini Yahudi, bukan Islam. Ini gubernur, sahabat dari Umar, tapi Umar bersikap tegas. Simpulannya adalah bahwa kalau kita mau berintegritas, maka kita harus berani ambil putusan dan siap menerima resiko. Untuk berani ambil putusan, kita harus punya data, punya informasi, punya bahan yang valid, dan kita lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Konsekuensi apapun kita akan terima, hatta di penjara atau meninggal sekalipun, maka kita akan dapat pahala sakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas Yakuza.